Belfast has the most affordable student living cost in the UK. Video kali ini aku bakalan ngobrol-ngobrol seputar living cost di Belfast. Jangan menjadi patokan kalau semua orang bakalan segini. Mungkin ada juga yang bakalan lebih rendah living cost-nya, ada juga yang bakal lebih tinggi. Buat yang mau punya kamar seperti Sultan yang lebih luas, lebih besar, nah kalian juga bisa biasanya book dengan beli groceries setiap minggunya. Itu bisa untuk per meal kurang lebih cuman 1 pound. Yang 13 pounds itu biasanya kalian bisa nonton sampai 4D yang sampai kursinya gerak-gerak. Jadi untuk per bulan biasanya aku spend sekitar Hey everyone, welcome back to my channel. Di channel aku Justin Anastasia. Dan sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. So in this video, I just want to talk about how much is the living cost as a student in Belfast, because a lot of people has been asking me about how much does it cost. And today I will cover more about accommodation, food, transport, and also the leisure and entertainment. But before that, I just want to thank Amber for sponsoring this video. So if you guys haven't heard of Amber before, Amber is a platform through which students can book their accommodation close to their universities. As Southeast Asia's largest student accommodation provider, Amber operates in 100 plus cities in all across 20 countries in the world, and they have over 20,000 listings on their website. So if you go to the link on the description box below, you can find what are the student accommodation that are available in the place where you will be studying. So how does this work, guys? It's very simple. You can just search and choose from a wide different options of accommodation based on your preference in your budget, your location, in the flexi and occupancies. For example, if you search for ensuite rooms or multi-sharing rooms or even studios. So what are you waiting for? Click the link on the description down below and navigate yourself through the website. So without further ado, let's get the video started. Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi, di video kali ini aku bakalan ngobrol-ngobrol seputar living cost di Belfast. Jadi buat kalian yang belum tahu Belfast itu di mana, Belfast itu terletak di Northern Ireland, tepatnya di UK, United Kingdom. Kalau yang belum tahu di mana lagi, bisa lihat mapnya di sini atau bisa cari di Google ya guys. Oke, jadi disclaimer dulu, living cost yang aku bahas hari ini itu jangan menjadi patokan kalau semua orang bakalan segini. Mungkin ada juga yang bakalan lebih rendah living cost-nya, ada juga yang bakal lebih tinggi karena kita semua punya lifestyle yang berbeda. Terus juga kebutuhannya berbeda-beda. Kalau aku sendiri, kayaknya aku ada di average class, di middle class lah. Rata-ratanya segini, seperti itu. Dan ini cuman rough estimation aja ya guys. Jadi pembahasan hari ini aku bakalan bagi ke 5 bagian. Yang pertama adalah accommodation, yang kedua adalah food atau groceries, yang ketiga adalah transportation, yang keempat daily needs. Pokoknya other needs seperti itu. Yang kelima adalah leisure and entertainment. Oke, yang pertama adalah accommodation. Nah, kalau aku sendiri, aku tinggal di ensuite room. Jadi yang toiletnya udah include di dalam kamar. Terus juga shared kitchen bersama dengan 3 orang lainnya. Terus juga untuk electricity, terus juga heating, internet bills, itu semua udah included di dalam accommodationku karena aku tinggalnya di private student accommodation. Nah, untuk ensuite roomku sendiri itu tergolong yang paling standar dan itu harganya adalah 139 pound per week. Jadi untuk per month sebulan harganya adalah 556 pounds. Nah, untuk grand student accommodation yang kamarnya mungkin similar atau mirip-mirip sama yang aku punya sekarang, itu dari harga 124 sampai 145 pounds, which is kalau per month itu 496 sampai 580 pounds.
Plus minusnya apa sih kalau tinggal di accommodation yang aku punyai sekarang itu? Yang pertama, plusnya adalah untuk heating, electricity, terus internet bills itu udah included semua, jadi nggak usah bayar terpisah atau kayak bingung gitu calculate-nya. Nah, yang kedua juga adalah deket banget sama city center. Jadi ini di daerah city center yang tempat aku tinggal ini, jadi gampang banget untuk cari apapun, misalnya makanan, supermarket, bank juga ada di daerah city center. Yang ketiga adalah security, karena ini adalah di private student accommodation, jadi benar-benar untuk mengakses student accommodation-nya aja juga harus ada kartu aksesnya. Selanjutnya juga untuk parcel dan mails, nah kalian nggak usah harus ada di dalam accommodation-nya ketika mereka datang. Jadi waktu parcel and mail datang itu bakalan langsung dibawa sama reception dan mereka bakal keep. Tinggal kalau misalnya kita mau ambil kapanpun tuh bisa. Dan kita juga bakalan dapat notifikasinya ketika parcel and mail itu datang. Nah, kalau minusnya sendiri apa sih? Jadi kalau minusnya mungkin agak jauh dari kampus, karena dari tempat aku tinggal ke kampus itu harus memakan waktu 20-25 menit jalan. Nah, buat kalian yang mau tanya, ada nggak sih yang lebih murah dari itu? Ada dong. Jadi kalau misalnya kalian mau dapetin akomodasi yang lebih murah, kalian juga bisa rent a house atau sewa rumah, dan biasanya itu bisa sharing 3-6 orang. Untuk sewa rumah sendiri, biasanya kalian harga sewa rumahnya sama harga untuk electricity, heating, dan juga internet bills itu terpisah. Jadi kalian harus calculate dan juga nggak ada kepastian sih berapa banyak untuk sebulan, karena itu tergantung pemakaian kalian sendiri untuk heating dan juga electricity-nya. Untuk rent rumah sendiri itu biasanya sekitar 220 sampai 300 pound per month, itu excluding bills. Jadi untuk billsnya kurang lebih kita ambil aja kayak 100 pounds ya per month-nya. Itu tergantung juga untuk rumahnya, lokasinya, seberapa besar kamarnya, seperti itu ya. Jadi ini cuma range aja, mungkin ada yang bisa dapat lebih murah, siapa tahu. Terus kalian juga deal with the landlord yourself. Jadi yang punya rumah kalian langsung deal dengan mereka. Terus juga misalnya kalian ada parcel and mails, nah kalian harus perlu ada di dalam rumah untuk mengambil itu semua. Nah, apa sih plusnya? Jadi kalau misalnya sewa rumah itu biasanya lokasi rumah itu ada di university area. Jadi lebih dekat kalau misalnya kalian mau ke kampus, misalnya cuma kayak 5-10 menit jalan kayak gitu. Nah, kalian juga bisa tinggal bareng sama teman-teman kalian. Jadi misalnya berempat atau berlima nih, mau tinggal bareng gitu, langsung kalian bisa book satu rumah untuk berempat atau berlima, seperti itu. Itu tadi yang lebih murah, tapi juga ada lagi yang lebih mahal dari average yang aku tinggal sekarang ini, guys. Jadi buat yang mau punya kamar seperti Sultan yang lebih luas, lebih besar, nah kalian juga bisa biasanya book room seperti studio room. Nah, studio itu yang udah include toilet dan juga dapur di dalam kamar. Terus juga biasanya ada yang kayak kamar seukuran seperti studio, tapi dapurnya di luar kamar. Jadi udah ukuran kamarnya itu besar banget, terus bareng sama shared kitchen seperti itu. Nah, kalau misalnya mau yang kamarnya bener-bener luas banget, bisa ambil yang itu sih. Oke, jadi untuk studio apartment atau yang kamarnya bener-bener besar banget itu mulai dari 150 sampai all up to di atas 200 pounds. Jadi itu tergantung juga accommodationnya, seberapa besar kamarnya. Kalau misalnya kalian bener-bener pingin kamar yang besar banget, itu biasanya di atas 200 pounds untuk per week, per minggu. Jadi untuk per bulannya itu sekitar 600 sampai 840 pounds per bulan. Buat kalian yang sultan boleh sih. Yang ensuite yang standar itu udah cukup banget buat aku. Oke, jadi kita lanjut lagi untuk yang nomor 2 yaitu food. Aku bagi lagi ke 2 bagian. Yang pertama adalah groceries, yang kedua adalah eating out atau beli makan di luar. Gitu. Jadi yang pertama adalah groceries. Biasanya aku bakalan beli di supermarket instead of market, karena di sini marketnya cuma satu yaitu St. George Market, dan tidak fully untuk seperti pasar di Indonesia gitu, beda banget.
Jadi aku biasanya paling convenient belinya di supermarket aja. Kalau di sini supermarketnya ada beberapa juga, seperti misalnya Lidl, Iceland, Tesco, Asda, tapi agak jauh tempatnya. Terus juga ada kalau misalnya di sini ada Marks and Spencer. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya Marks and Spencer cuma jualan baju aja. Terus ada kayak minimarket kecil untuk jualan kayak makanan kan. Tapi kalau di sini bener-bener Marks and Spencer tuh punya kayak supermarket outletnya yang mereka bener-bener jual groceries dan segala macamnya seperti supermarket biasa. Tapi harganya untuk Marks and Spencer biasanya 1,5 kali lebih mahal dari supermarket biasanya. Nah, aku kalau biasanya beli groceries itu kadang setiap minggu atau misalnya 2 minggu sekali, jadi tergantung banget. Jadi aku nggak bisa memberikan calculation untuk per minggunya ya untuk harga groceries, tapi aku bakal kasih untuk per bulannya. Jadi untuk per bulan biasanya aku spend sekitar 40-50 pounds untuk groceries. Balik lagi disclaimer, ini untuk diri aku pribadi. Mungkin ada orang yang beli groceries lebih sedikit dari ini atau mungkin lebih banyak dari ini. Nah, itu tergantung daily need kalian juga dan apa makanan yang kalian mau. Kalau aku biasanya masak itu simple-simple banget, nggak yang berlebihan, nggak yang mewah-mewah, pokoknya yang simple, yang penting bisa makan, udah cukup banget. Jadi untuk per mealnya, kalau aku hitung-hitung ya, dengan beli groceries setiap minggunya, itu bisa untuk per meal kurang lebih cuma 1 pound. Jadi bakal lebih menghemat banget kalau kalian masak sendiri, beli groceries, daripada makan di luar. Oke, yang kedua juga ada yang namanya eating out atau makan di luar. Jadi untuk range harga makanan yang dijual di restoran-restoran atau cafes itu juga berbeda-beda. Nah, ini aku calculation untuk main course ya, bukan yang kayak snack atau makanan-makanan ringan gitu, bukan, tapi main course, bener-bener main course. Jadi untuk range harga yang lebih murah, misalnya itu sekitar 4-10 pounds. Itu biasanya kalian bisa dapetin di McD, KFC, Nando's, terus Asian food juga ada di range harga segini. Bisa juga beli misalnya di tempat yang namanya Yangtze. Nah, itu bisa pilih misalnya 4 lauk. Nah, itu cuman 6-7 pound doang, seperti itu. Terus juga ada beberapa Chinese restaurants yang menjual harga lebih murah, misalnya kayak Gangnam atau Confucian. Nah, itu sekitar harganya di bawah 10 pound juga. Udah kenyang banget karena porsinya bener-bener besar guys, besar. Oke, jadi untuk harga range makanan di luar yang lebih mahal juga ada, yang biasanya di atas 10 pound. Nah, itu kebanyakan sih untuk makanan-makanan yang international, seperti kayak misalnya Italian food, terus Chinese food, terus juga Indian food, atau ya pokoknya banyak lagi. Ada juga yang di atas 10 pound. Misalnya kalian mau beli steak, itu juga di atas 10 pound. Atau seafood, itu juga di atas 10 pounds gitu. Jadi tergantung kalian mau makan apa, tapi untuk university student ya biasanya sih ambil yang lebih murah lah. Kalau aku sendiri, my favorite meal kalau misalnya makan di luar itu sebenarnya adalah Tim Hortons. Jadi mereka punya breakfast and evening deal yang udah lengkap sama minum juga. Itu sekitar 2,5-3 pounds. Jadi lumayan banget. Terus juga di Tesco Express, nah salah satu supermarketnya juga, mereka punya yang namanya breakfast meal deal. Dan itu cuma 3,5 pounds. Seperti itu. Jadi untuk mau menghemat tapi juga kenyang, nah udah cukup banget sih beli yang seperti ini. Spendingku untuk makan di luar ini kayak roughly juga, nggak selalu makan di luar. Kadang bisa 1 minggu bisa banyak makan di luar, kadang juga cuma 1 atau 2 kali seperti itu. Nah, kalau aku spendingnya sekitar 50-60 pounds per bulannya, karena kadang juga nggak ada waktu untuk masak, jadi mau nggak mau beli yang kayak ya kecil-kecil makan di luar, atau misalnya di kantin ya pokoknya kantin kampus juga seperti itu. Biasanya di beberapa restoran atau cafes mereka juga punya student discount, seperti misalnya kayak biasanya 10% atau 20% seperti itu. Dan kalau misalnya kita punya kayak
membership dari salah satu society di Queen's University Belfast. Nah, mereka juga biasanya ada kerjasama dengan beberapa outlet-outlet yang memberikan diskon untuk students juga. Jadi bisa banget menghemat kalau misalnya mau makan di luar. Next, yang ketiga adalah transportation. Sebenarnya ini basically nothing ya guys, karena kebanyakan yang aku tahu kayak orang-orang pada jalan aja ke kampus, soalnya bener-bener deket dari accommodation. Kalau misalnya aku juga setiap hari ke kampus jalan, kecuali untuk hari Minggu karena gerejaku agak jauh dari tempat aku tinggal, jadi perlu banget untuk naik bus. Nah, makanya itu aku untuk bus sendiri spend sekitar 2,8 pounds per minggunya. Untuk satu kali aja, itu untuk day ticket ya. Untuk student itu ada special discount menjadi 2,8 pounds, which is sebenarnya originally itu 3 pounds. Jadi kalau misalnya kita punya Y-Link card, nah kita mendapatkan diskon untuk student bus fare seperti itu. Untuk Y-Link card sendiri itu juga gratis, jadi kalian tinggal request minta dikirimin Y-Link card, nah bisa langsung dikirimin guys. Untuk per bulan untuk bus fare berarti sekitar 11,2 pounds karena 4 kali naik bus tiap bulannya. Nah, optionsnya apa aja sih kalau misalnya mau ke kampus, misalnya kayak males banget nih jalan gitu kan, ngapain 20-25 menit, atau misalnya kayak keburu-buru karena telat mau masuk kelas seperti itu. Nah, optionsnya ada 3, jadi yang pertama adalah bus, terus yang kedua adalah bike, kalau misalnya kalian mau naik sepeda bisa banget. Nah, itu biasanya membership untuk bike itu 25 pounds per tahun ya. Jadi lumayan banget sih, lumayan murah. Kalau misalnya sekali naik, aku kurang tahu juga berapa, tapi itu tergantung berapa kilometer kalian naik sepeda itu. Terus yang ketiga, bisa juga kalau misalnya mau naik taksi kan, anak-anak sultan gitu. Dari city center ke kampus itu sekitar 5 pounds gitu. Biasanya sih Uber atau value cab yang available. Selanjutnya yang keempat adalah other daily needs, kayak misalnya peralatan atau kebutuhan lainnya di luar yang aku udah jelaskan tadi gitu. Jadi yang other daily needs ini bisa meliputi yang pertama household products, seperti contohnya alat-alat pembersih, terus juga sabun cuci piring, terus dan segala macamnya. Nah, biasanya untuk cost yang dikeluarkan itu tergantung pemakaian, dan biasanya costnya itu bakal dikeluarkan lebih banyak ketika awal-awal kalian baru pindah. Lalu yang kedua adalah laundry. Nah, untuk laundry, mesin cuci dan mesin dryer itu biasanya udah disediakan di accommodation, jadi nggak usah cari tempat lainnya kecuali kalian mau dry clean gitu. Nah, untuk laundry sendiri biasanya itu 5,3 pounds, itu udah include wash sama dry-nya. Selanjutnya yaitu adalah phone bill atau buat internet connection, terus juga mobile data. Nah, aku biasanya spend sekitar 10 pounds per month, dan itu tergantung si providernya kalian pakai apa, terus juga package yang kalian mau untuk internet connection itu seperti apa, itu juga tergantung semuanya. Tapi ini normally dan average kalau di provider aku 10 pounds itu paling murah, seperti itu. Dan terakhir yang aku mau bahas adalah leisure atau entertainment. Sebenarnya ini nggak harus ya guys, nggak bisa di-include ke living cost, tapi mungkin kita perlu sedikit yang namanya entertainment. Jangan cuma belajar doang, tapi ya perlulah kalian untuk refreshing sedikit seperti itu. Biar nggak penat, biar nggak stress out gitu dengan belajar. Di Belfast ada beberapa dan cukup banyak tempat untuk kalian bersenang-senang bersama teman-teman. Seperti contohnya misalnya pertama nonton bioskop. Nah, itu sekitar dari yang paling murah 4,5 pounds sampai yang paling mahal sekitar 13 pounds. 4,5 pounds itu biasanya ada di Queen's Film Theatre, dan itu udah harga untuk student. Yang 13 pounds itu biasanya kalian bisa nonton sampai 4D, yang sampai kursinya gerak-gerak. Selanjutnya juga bakal ada kayak bowling, ice skating, mini golf. Nah, itu harganya juga kalian bisa cek aja di websitenya di Dundonald Ice Bowl. Di Belfast juga ada escape room,
Dan juga kalau misalnya kalian mau nonton pertandingan hoki atau rugby, nah itu bisa juga menjadi salah satu entertainment kalian di sini. Oke deh guys, jadi itu semua biaya yang aku udah kasih tahu ke kalian untuk living cost, living expenses di Belfast sebagai student ya. Jadi untuk misalnya dari accommodation, food, transportation, terus other daily needs, dan juga untuk entertainment, kalian bisa kalkulasikan sendiri totalnya seberapa banyak. Ini aku kasih hanya rough calculation aja karena semua untuk biaya itu tergantung dengan lifestyle kalian juga. Tapi yang seperti kalian tahu, Belfast has the most affordable student living cost in the UK. The major difference yang membedakan dari Belfast dan kota-kota lain di UK itu biasanya di biaya akomodasi dan juga biaya transportasinya. Nah, seperti yang kalian tahu sendiri, untuk transportasi basically nothing, kecuali kalian benar-benar mau travel ke luar Belfast seperti itu. Dan juga untuk accommodation itu benar-benar relatif lebih murah sih daripada kota-kota lain di UK. Misalnya kayak kalian di London atau misalnya di Dublin lah, di Ireland. Dublin karena di satu pulau yang sama lah ya sama Belfast. Nah itu kalian nggak bisa dapat sih accommodation di bawah 200 pounds. Mungkin ada, tapi untuk overallnya relatif Belfast tuh lebih murah daripada tempat-tempat lain itu. Buat kalian yang mungkin agak kesulitan juga untuk spend a lot ya untuk living cost, kalian juga bisa kerja part time karena di sini juga banyak banget lowongan dan juga opportunity. Bahkan kalian juga bisa kerja part time di dalam kampus dan banyak banget sih opportunity yang bisa kalian dapetin. Nah di sini karena peraturan visa UK, kalian cuma bisa kerja maksimal 20 hours per week. Tapi kalau misalnya udah kayak misalnya summer break atau winter break, nah kalian bisa kerja up to 40 hours per week. So video kali ini seperti itu. Semoga kalian lebih tahu berapa sih rata-rata biaya hidup di Belfast. Nah kalau misalnya kalian ada pertanyaan lebih lanjut tentang hal ini, kalian bisa langsung aja kontak aku di Instagram atau komen di comment section down below juga bisa banget. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Buat kalian yang mau lihat video seperti ini lagi, terus juga yang related dengan study overseas di Belfast atau di UK, nah kalian terus saja pantengin video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru. Oke deh, kalau gitu, see you guys in the next video and bye!